dengan materi terbaru, yaitu akuntansi badan usaha milik negara dan daerah. Sebelum memulai materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Tessa Burus Bolon, MPM terakhir 4022. Saya Ikhtiara Anggitya Intan dengan NPM akhir 4194. Saya Septi Widarati dengan NPM terakhir 4141. Nah, di sini akan dimulai dari Ikhtiara. Baik, kita masuk ke materi dulu. Nah, yang pertama itu ada BUMN versus BUMD. Nah, apa itu BUMN? BUMN ini merupakan badan usaha milik negara, yang artinya usaha tersebut itu dimiliki oleh negara, baik itu sepenuhnya, sebagian besar, atau bahkan hanya sebagian kecil. Kemudian ada BUMD. Nah, BUMD ini merupakan badan usaha milik daerah, yaitu berada di daerah provinsi, baik juga kabupaten dan juga kota. Nah, tujuannya itu untuk menambah kesejahteraan dari daerah tersebut. Kemudian lanjut untuk karakteristik BUMN. Nah, karakteristik BUMN itu ada 6 yang saya temukan, yaitu yang pertama ada kekuasaan yang dipimpin oleh pemerintah. Nah, tentu saja kekuasaan itu kan dipimpin oleh pemerintah karena usaha tersebut dimiliki oleh pemerintah, sehingga kekuasaannya itu dimiliki oleh pemerintah, baik itu dikelola, diawasi, dan juga dijalankan oleh pemerintah sendiri. Kemudian yang kedua adalah melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Nah, bidang-bidang usaha yang dimiliki BUMN ini bertujuan untuk melayani kepentingan publik seperti transportasi, sumber daya seperti bensin, BBM, dan juga lain-lainnya seperti obat. Lanjut untuk yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Nah, selain pajak, BUMN ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara juga, karena mengelola sumber daya atau aset milik negara sendiri, sehingga menjadi sumber pendapatan lain selain pajak. Selanjutnya ada semua resiko ditanggung oleh pemerintah. Ya pasti usaha yang dimiliki negara ini ditanggung oleh pemerintah, dan misalnya usaha tersebut pilot, pemerintah yang akan menanggung resiko dari kepilitan usaha tersebut. Selanjutnya yang kelima ada menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, BUMN ini hadir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti obat-obatan, transportasi, mineral, dan juga pertambangan, dan juga banyak lagi. Selanjutnya ada saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, saham ini bisa dimiliki oleh masyarakat biasa maupun swasta atau pemerintah dengan batasan itu 50% dari jumlah keseluruhan saham. Lanjut untuk karakteristik BUMD. Yang pertama itu didirikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini itu biasanya didirikan oleh pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota, bahkan juga provinsi. Nah, itu sumber anggaran untuk pendirian itu dari anggaran milik pemerintah daerah. Terus yang kedua ada tujuan utama. Nah, tujuan utamanya itu untuk menambah kesejahteraan masyarakat, karena kan untuk memberdayakan dari sumber daya yang ada di daerah tersebut, kemudian hasilnya itu bisa menambah penghasilan anggaran daerah atau PAD daerah. Kemudian dikelola secara mandiri. Nah, dikelola secara mandiri itu dikelola sendiri oleh daerah tersebut, dan pemerintah daerah itu tidak harus mengelola. Jadi mereka itu menunjuk manajemen yang profesional untuk menjalankan usaha milik daerah tersebut. Kemudian asal modal BUMD. Nah, asal modalnya itu biasanya dari anggaran milik pemerintah daerah yang dianggarkan untuk kegiatan operasional pembangunan modal awal sebagai modal awal dari pembangunan BUMD, atau bahkan nanti bisa dari pinjaman atau penerbitan saham. Selanjutnya ada berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Nah, BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena kan dari kegiatan aktivitas yang dilaksanakan pasti mendatangkan laba, dan laba itu digunakan untuk membantu kegiatan
atau keuangan dari daerah tersebut sehingga dapat memberdayakan masyarakat, membiayai kegiatan masyarakat tersebut. Kemudian tunjuk pada peraturan daerah. Nah, karena usaha ini dimiliki oleh daerah, pastinya dong tunduk dengan peraturan daerah, sehingga pelaksanaannya baik kegiatan operasional dan juga pengawasan itu harus tunduk dengan peraturan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kemudian dapat melibatkan pihak ketiga. Nah, ini usaha milik BUMD ini bisa bekerja sama atau juga joint venture dengan pihak ketiga, seperti itu swasta bisa, atau bahkan bekerja sama dengan BUMN untuk kemakmuran atau kemajuan dari usaha milik daerah tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi milik BUMN dan juga BUMD itu sama ya teman-teman, seperti umumnya siklus akuntansi, yaitu yang pertama itu mengumpulkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dicatat ke jurnal umum. Nah, setelah dimasukkan ke jurnal umum, kemudian jurnal-jurnal tadi itu dimasukkan ke dalam buku besar atau diposting ke buku besar. Nah, setelah diposting ke buku besar, kemudian kita membuat neraca saldo. Nah, setelah membuat neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyelesaian. Nah, setelah selesai membuat jurnal penyelesaian, kemudian kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian setelah ada dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita membuat laporan keuangan. Nah, apabila sudah selesai membuat laporan keuangan, kemudian kita membuat jurnal penutup. Nah, setelah dibuat jurnal penutup ini, kemudian kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Baik, materi dari saya selesai, akan dilanjutkan oleh rekan saya Tessa. Baik, kan tadi kan udah dijelasin nih laporan keuangan BUMN dan BUMD itu berbeda ya dari segi jenis dan juga tujuannya pasti berbeda, karena kan mereka ini satu di negara, satu lagi di pemerintahan daerah. Nah, si BUMN dan BUMD ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan pelayanan publik. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus tahu dulu nih pengelolaan keuangan BUMN dan BUMD itu ini tuh tentu pada aturan dan standar tertentu yang memastikan transparansinya, akuntabilitasnya, dan efisiensinya. Sebelum masuk ke materinya ini, kita harus tahu dulu definisi dari laporan keuangan itu apa. Nah, laporan keuangan itu adalah catatan formal dari aktivitas keuangan suatu entitas. Nah, pastikan dari laporan keuangan itu memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemerintah. Terus yang kedua itu sebagai pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan gitu. Nah, ini dari BUMN dan BUMD ini memiliki laporan keuangan yang sama, yaitu yang pertama itu neraca, yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat itu laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nanti di sini tuh memiliki perbedaan ya dari segi isi mungkin aturan dan lain-lain. Tetapi kita masuk dulu ya, sebagai contoh itu dari neraca. Kan neraca itu kan ada aset tetap, ada aset, liabilitas dan ekuitas. Nah, aset itu kan ada dari BUMN ini, aset itu tercermin dari skala operasi nasional dan internasionalnya. Nah, kan ada aset tetap nih. Nah, aset tetap itu bagi perusahaan itu mungkin pabrik ataupun peralatan dan lain-lain. Terus mereka dari BUMN ini juga ada juga aset keuangannya seperti surat berharga. Nah, setelah itu liabilitas. Nah, liabilitas itu kan mencakup utang jangka panjang kan. Nah, perusahaan BUMN ini utang jangka panjang itu mungkin kayak membiayai proyek-proyek yang dilakukan dengan perusahaan itu. Terus kalau jangka pendek ya kayak bebannya utangnya kepada bank gitu. Terus ekuitas. Nah, ekuitas itu kan modal nih. Nah, modal itu BUMN itu berasal dari negara yang disetor gitu. Sedangkan si BUMD tadi, nah kan asetnya itu ini fokus pada operasi tingkat daerahnya. Aset tetapnya ini seringkali berkaitan dengan penyediaan pelayanan publiknya seperti fasilitas pasar dan lain-lain lah. Terus liabilitas itu sumber pendanaan BUMN ini berasal dari pinjaman bank di daerah itu.
Terus ekuitasnya itu yang modelnya itu disetor dari pemerintahan daerah. Nah, kita masuk dari segi cara penyusunannya ya. Kan pertama itu kan ada isi nih. Nah, isi itu kalau di BUMN itu isi itu harus lengkap dari kayak ada foto kekayaan perusahaan itu dalam satu periode ataupun disebut dengan neraca, terus catatan untung ruginya, terus kayak perubahan modalnya sama aliran kas masuk dan keluarnya. Jadi harus dibuat secara lengkap kan karena nanti dipublikasikan kan kepada masyarakat gitu loh. Jadi setelah diisi kan nanti ada aturan mainnya. Ya, aturannya itu yang kayak sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang tinggi. Karena kan ini kan BUMN ini kan milik negara, punya negara. Jadi harus tinggi gitu standar akuntansinya supaya negara-negara lain itu paham dengan laporan keuangan kita gitu. Setelah itu kan siapa sih yang memeriksa laporan keuangannya? Ya pasti yang memeriksa itu diaudit sama kantor akuntan publik independen. Terus nanti setelah diaudit nih kan ada hasil nih. Nah hasilnya itu kayak benar nggak sih laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu atau enggak gitu. Setelah itu buat siapa sih laporan keuangannya? Ya pastinya buat pemerintah, DPR, investor. Tapi investor itu tergantung ya. Ada juga kan investor yang nggak mempublikasikan harga sahamnya, menjual sahamnya secara publik gitu loh. Itu tergantung dari investornya. Terus ada juga bank, masyarakat luas. Jadi makanya harus transparansi akuntabilitas gitu. Terus sedangkan si BUMD itu, nah isinya tuh mirip kayak BUMN tadi dari neraca, dari laporan laba ruginya, dan ini sampai nomor 5 ini. Terus dari aturannya itu si BUMD itu bisa aturan itu dari kayak si BUMN tadi yang kayak standar akuntansi, tapi bisa juga, tapi kadang juga si BUMD itu menggunakan aturan yang lebih sederhana, tapi itu tergantung besar kecilnya perusahaan itu ya. Dan juga aturan dari daerah itu. Yang penting mereka itu menyusun laporan keuangan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang memeriksa ya diaudit sama akuntan publik, tapi bisa juga sama BPK gitu. Karena kan itu uang daerah bukan uang negara, jadi bisa BPK. Terus buat siapa sih ya? Pasti buat pemerintah daerah itu, DPR, bank lokalnya, masyarakatnya. Jadi ini lebih fokus pada daerah itu gitu loh. Terus kita masuk ya ke perbedaan yang paling utama gitu loh. Nah dari segi tujuannya, kalau si BUMN itu kan mereka itu memiliki misi garda, terus cari untung iya, melayani masyarakat juga iya gitu loh. Tapi sedangkan si BUMD itu dia lebih fokus pada perekonomian daerah itu, gimana cara mereka itu melayani masyarakat publik itu loh, masyarakat daerah itu gitu. Terus dari segi dapat uangnya ya, kalau si BUMN itu dapat uang itu bisa dari berbagai aspek gitu ya, termasuk jual sahamnya di pasar modal. Tapi kalau si BUMD itu biasanya lebih mengandalkan modal dari pemerintah daerah sama pinjaman bank daerah itu gitu. Nah di sini ada pencatatan transaksi BUMN dan BUMD. Nah di sini nanti saya akan menjelaskan BUMN-nya dan nanti saya akan menjelaskan BUMD-nya. Nah sebelum masuk ke pencatatan transaksi BUMN, kita harus tahu dulu apa definisi dari pencatatan transaksi BUMN. Itu adalah proses sistematis dan terstruktur untuk merekam setiap kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan itu. Jadi kejadian apa sih? Ya kejadian keluar masuknya keuangan itu loh, keuangan perusahaan itu gitu. Nah yang pertama itu ada dasar pencatatan atau bukti transaksi yang sah. Nah bukti ini kan adalah dokumen tertulis yang mengesahkan terjadinya transaksi dan menjadi dasar untuk pencatatannya kan. Nah jadi setiap transaksi itu ada buktinya kayak bond dan fakturnya. Jadi nggak cuma ngomong aja kayak misalnya BUMN itu kan dia membeli saham nih, nggak cuma ngomong aja dia aku beli saham ini loh gitu. Nggak boleh gitu, harus ada faktornya ataupun bondnya ataupun dari apalah gitu yang sebagai bukti transaksinya. Karena kan ini bukti ini kan penting ya untuk memastikan transaksinya. Terus yang kedua itu ada sistem akuntansi terkomputerisasi atau SAP dan ERP. Nah kan zaman kan sudah makin meningkat ya, pastinya si BUMN ini kan banyak ya transaksinya kan milik negara nih pasti banyak gitu. Jadi si BUMN ini pasti menggunakan komputer yang lebih canggih yang membantu mereka untuk menyusun laporan keuangannya gitu. Jadi nggak secara manual lagi ya untuk menghindari
waktu juga, lebih efisiensi, terus biar lebih akurat juga, jadi menggunakan komputer. Yang ketiga, basis akuntansi akrual. Nah, mereka ini mencatat, pencatatan itu harus ada aturannya, nggak bisa sembarangan dicatat. Nah, namanya itu yaitu basic akrual gitu. Sebenarnya sih basic akrual ini lebih menggambarkan kejadian transaksi itu lebih akurat gitu. Terus jadi pendapatan dan biaya itu dikeluarkan pada saat kejadian, bukan pada saat uang itu diterima ataupun dibayar gitu. Bukan pada kita mau beli saham misalnya ya, uang itu bukan diterima dulu baru kita beli gitu, bukan. Jadi pada saat kejadian itu di situ juga uang itu disetor gitu, supaya transaksinya itu lebih akurat gitu. Yang keempat, proses pencatatan dari jurnal hingga buku besar. Nah, awalnya kan transaksi ini kan dicatat di jurnal. Jurnal itu kan isinya kayak apa ya? Buku harian transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal berapa gitu dalam periode tertentu. Nah, nanti setelah itu dipindahkan ke buku besar. Nanti buku besar ini kayak ringkasan semua transaksi itu udah dibagi per jenis akun-akunnya, kayak utangnya berapa, kasnya berapa, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, neraca saldo. Nah, biar nggak ada yang salah nih, secara berkala dibikinlah neraca saldo ini. Jadi semua daftar akun dan saldonya itu dibuat secara beda-beda gitu loh, biar ya tujuannya ya biar memastikan debit dan kredit itu seimbang gitu. Terus yang keenam, ayat jurnal penyesuaian. Nah, di akhir periode kan, misalnya di akhir tahun nih, ada lagi yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini kayak versi kecil sih sebenarnya, biar laporan keuangan itu benar-benar akurat gitu loh. Misalnya kayak nyatet bebannya, penyusutannya, dan lain-lain. Terus yang ketujuh itu yang terakhir, kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Kan pastilah semuanya itu yang ini kan semuanya harus berlandaskan pada peraturan dan standarnya. Jadi baik itu BUMN dari segi standar akuntansi sampai aturan pajak itu harus sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku ya di negara kita. Tidak boleh dicatat dengan sembarangan, supaya catatan transaksi itu lebih akurat juga, sistematis, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga si BUMN ini mendapatkan hasil laporan keuangan yang berguna untuk investor ataupun yang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan BUMN. Oke, ini akan dilakukan oleh rekan saya sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya ada pencatatan transaksi BUMD. Yang pertama ini ada identifikasi transaksi. Nah, dalam identifikasi transaksi ini yang pertama itu ada penerimaan kas. Nah, dalam penerimaan kas ini untuk mencatat semua penerimaan uang seperti dari pajak, retribusi, dan juga pendapatan lainnya. Contohnya itu seperti penerimaan surat ketetapan retribusi dan juga bukti tanda penerimaan kas. Yang kedua itu ada pengeluaran kas. Nah, dalam pengeluaran kas ini untuk mencatat semua pengeluaran yang dilakukan, termasuk pembayaran gaji, belanja barang dan jasa, serta juga pengeluaran operasional lainnya. Yang ketiga itu ada transaksi memorial. Nah, dalam transaksi memorial ini itu untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan kas secara langsung, seperti penyusutan aset tetap dan juga penyesuaian akun. Nah, yang ketiga ini ada penggolongan transaksi. Nah, dalam penggolongan transaksi dalam buku besar itu yang pertama ada akun pendapatan. Nah, dalam akun pendapatan ini untuk mencatat semua sumber pendapatan yang diterima oleh BUMD seperti pendapatan dari layanan dan juga retribusi. Yang kedua itu ada akun beban. Nah, dalam akun beban ini itu untuk mencatat semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk operasional seperti gaji, sewa, dan juga biaya utilitas. Nah, yang ketiga itu ada akun aset. Nah, akun aset ini untuk mencatat semua aset yang dimiliki seperti kas, piutang, dan aset tetap. Yang keempat itu ada akun kewajiban. Nah, akun kewajiban ini untuk mencatat semua kewajiban yang harus dibayar seperti utang kepada pemasok dan juga kewajiban lainnya. Yang ketiga itu ada pencatatan dalam buku besar. Nah, pencatatan dalam buku besar ini yang pertama itu ada format buku besar. Nah, dalam format buku besar itu dapat menggunakan format T, Scontro, atau Staples, tergantung pada kompleksitas transaksinya. Nah, setiap transaksi itu dicatat dengan mencantumkan tanggal, keterangan, debit, dan juga kreditnya. Yang kedua itu ada pembaruan saldo. Nah, dalam pembaruan saldo ini setiap kali transaksi dicatat, saldo akan diperbarui untuk mencerminkan seperti keuangan terkini.
Nah, yang ketiga itu ada penyusunan laporan keuangan. Nah, dari data buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi yang penting untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada standar akuntansi. Nah, standar akuntansi untuk badan usaha milik negara di Indonesia itu diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur tentang BUMN dan memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan akuntabilitas BUMN. Yang kedua, BUMN diharuskan mengikuti PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar akuntansi dan pelaporan keuangannya. Contohnya adalah PMK nomor 22/PMK .05/2022 dan PMK nomor 217/PMK .05/2022 yang mengatur kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, BUMN ini harus mengikuti SAK atau standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini termasuk pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan juga pengungkapan informasi keuangan. Dan juga BUMN itu juga dianjurkan untuk mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standards yang pertama bagi BUMN yang termasuk di Bursa Efek atau memiliki kepentingan internasional. Yang selanjutnya ada standar akuntansi BUMD. Nah, Badan Usaha Milik Daerah ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang mengatur tentang BUMD dan memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan akuntabilitas BUMD. Dan juga PP Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur tentang BUMD termasuk aspek pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, dan juga ada Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BUMD. Nah, BUMD diharuskan mengikuti SAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini mencakup pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan peraturan daerah. BUMD juga harus mematuhi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. Baik. Baik, sekian video materi mengenai BUMN dan juga BUMD. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, harusnya itu